Halo, selamat pagi, semangat pagi, sobat inspiratif channel Doni Indradi se-Indonesia Raya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Izinkan saya berbagi mengenai belajar asik akuntansi dasar tentang buku besar dan neraca saldo. Sebelum bicara mengenai neraca saldo, maka kita harus tahu dulu alur neraca saldo. Kemarin kita sudah bahas mengenai proses jurnal. Lihat video saya yang sebelumnya tentang jurnal. Kemudian nanti kita akan bahas apa itu buku besar dan apa itu neraca saldo. Yuk kita lihat apa itu buku besar dan apa itu neraca saldo. Pengertian di sini buku besar adalah pengelompokan akun-akun di mana terdapat saldo awal, rincian mutasi, keluar dan masuk, dan saldo akhir. Sedangkan neraca saldo adalah ringkasan dari buku besar yang berisi saldo akhir. Lalu gimana ilustrasinya? Ingat, kita berkaitan dengan video sebelumnya, saya akan memberikan ilustrasi mengenai buku besar dan neraca saldo. Di sini kita lihat transaksi-transaksi yang terjadi pada tutul bengkel ontel. Kemudian dari transaksi yang terjadi tersebut dapat kita pilah-pilah buku besarnya. Di antaranya adalah buku besar kas, buku besar bank, buku besar piutang, buku besar perlengkapan, buku besar peralatan, buku besar utang, buku besar modal, dan buku besar penjualan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mulai dari buku besar kas. Tutul bengkel ontel pada saat mendirikan, kita ingat tidak punya sama sekali saldo awal. Sebelum lupa, maka kita harus refresh kembali saldo normal dari akun-akun. Untuk harta, saldo normalnya adalah di sebelah debit. Kemudian untuk kewajiban, saldo normalnya di sebelah kredit, modal di sebelah kredit, penjualan di sebelah kredit, dan biaya di sebelah debit. Yuk lanjut lagi mengenai saldo buku besar kas. Saldo awal buku besar kas 0, transaksi yang terjadi tanggal 1 Januari 2020, terima penanaman modal dari Tuan Trisno berupa uang tunai, bank, dan peralatan sebesar 10 juta. Maka saldo kita sekarang bertambah menjadi 10 juta. Tanggal 5 Januari 2020 dibeli perlengkapan sepeda dan dibayar tunai sebesar 1 juta. Maka saldo kita akan berkurang sebesar 1 juta dan nilainya adalah 9 juta. Kemudian tanggal 25 Januari diterima penghasilan jasa sepeda dari perorangan yang dibayar tunai selama 1 bulan sebesar Rp500.000. Sekarang saldo kita sejumlah Rp9.500.000. Dari tanggal 25 Januari hingga akhir periode akuntansi akhir bulan tidak ada transaksi lagi, maka dapat kita lihat saldo awalnya adalah 0, mutasi debitnya adalah Rp10.500.000, mutasi kreditnya adalah 1 juta, dan saldo akhirnya adalah Rp9.500.000. Buku besar bank. Buku besar bank transaksi awal tanggal 1 Januari 2020, terima penanaman modal dari Tuan Trisno berupa uang tunai, bank, dan peralatan 5 juta rupiah. Maka bank kita bertambah sebesar 5 juta. Saldo kita bertambah sebesar 5 juta.
tanggal 14 Januari 2020 dibayar penghasilan sepeda secara kredit kepada PT X-Gear. Jadi perlengkapan sepeda yang kita beli dibayar sebesar 3 juta di sebelah kredit dan saldo kita menjadi 2 juta. Tanggal 22 Januari 2020 diterima penghasilan secara kredit kepada klub sepeda bulan Januari 2020 sebesar Rp2.500.000. Saldo bank kita bertambah Rp2.500.000 sehingga saldo kita menjadi Rp4.500.000. Dari tanggal 22 Januari sampai dengan akhir periode akuntansi tidak ada penambahan transaksi. Bisa kita lihat saldo awalnya adalah 0, mutasi debitnya Rp7.500.000, mutasi kreditnya 3 juta, dan saldo akhirnya adalah Rp4.500.000 dan berada di sebelah debit sesuai dengan saldo normal. Buku besar piutang. Buku besar piutang pada tanggal 15 Januari 2020 dicatat penjualan secara kredit kepada klub sepeda bulan Januari 2020 sebesar Rp2.500.000. Artinya saldo kita bertambah Rp2.500.000. Kemudian tanggal 22 Januari 2020 diterima penjualan secara kredit kepada klub sepeda bulan Januari 2020 di sebelah kredit. Maka saldo piutang kita menjadi 0 karena kita menerima uang dan piutang kita harus berkurang sebesar Rp2.500.000. Dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan akhir periode akuntansi, tidak ada lagi transaksi. Sehingga dapat kita lihat saldo awal kita adalah 0, mutasi debitnya adalah Rp2.500.000, mutasi kreditnya adalah Rp2.500.000. Sehingga saldo akhir kita adalah 0. Buku besar perlengkapan. Tanggal 5 Januari 2020 dibeli perlengkapan sepeda dan dibayar tunai besar 1 juta. Maka saldo perlengkapan kita bertambah sebesar 1 juta. Dari tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan akhir periode akuntansi tidak ada penambahan transaksi, sehingga dapat kita lihat saldo awal kita adalah 0. Mutasi debit kita adalah 1 juta. Mutasi kredit kita 0, saldo akhir kita adalah 1 juta. Kita lihat buku besar peralatan. Tanggal 1 Januari 2020, terima penanaman modal dari Tuan Trisno berupa uang tunai, bank, dan peralatan sebesar 7 juta. Maka saldo peralatan kita bertambah sebesar 7 juta. Pada tanggal 7 Januari 2020, dibeli peralatan secara kredit dari PT X-Gear sebesar 3 juta. Maka saldo kita bertambah menjadi 10 juta. Dari tanggal 7 Januari sampai dengan akhir periode, tidak ada transaksi lagi. Maka dapat kita lihat saldo awal kita 0. Mutasi debit kita 10 juta. Mutasi kredit kita
0, saldo akhir kita 10 juta. Kita lihat buku besar selanjutnya adalah buku besar hutang. Hutang pada tanggal 7 Januari 2020 dibeli peralatan sepeda secara kredit dari PT X-Gear sebesar 3 juta. Maka saldo hutang kita bertambah 3 juta. Tanggal 14 Januari 2020 dibayar peralatan sepeda secara kredit dari PT X-Gear sebesar 3 juta. Maka hutang kita berkurang 3 juta dan menjadi 0. Dari tanggal 14 Januari sampai dengan akhir periode tidak ada lagi transaksi. Sehingga dapat kita lihat saldo awal kita 0, mutasi debit kita 3 juta, mutasi kredit kita 3 juta, saldo akhir kita adalah 0. Kemudian buku besar modal. Pada tanggal 1 Januari 2020, terima penanaman modal dari Tuan Trisno berupa uang tunai bank dan peralatan sebesar 22 juta. Maka saldo modal kita bertambah 22 juta. Ingat, saldo normal modal ada di sebelah kredit. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan akhir periode akuntansi, tidak ada transaksi lagi berkaitan dengan modal. Maka dapat kita lihat saldo awalnya adalah 0, mutasi debitnya 0, mutasi kreditnya 22 juta, sehingga saldo akhirnya adalah 22 juta. Kemudian kita lihat buku besar tentang penjualan. Pada tanggal 15 Januari 2020, dicatat penjualan secara kredit kepada PT X-Gear bulan Januari 2020, Rp2.500.000. Maka saldo kita bertambah menjadi Rp2.500.000. Kemudian tanggal 22 Januari diterima penjualan jasa sepeda dari perorangan yang dibayar tunai selama 1 bulan sebesar Rp500.000. Maka saldo kita bertambah menjadi 3 juta. Dari tanggal 22 Januari sampai akhir periode akuntansi tidak ada lagi penambahan transaksi. Maka dapat kita lihat saldo awal kita adalah 0, mutasi debit kita adalah 0, mutasi kredit kita adalah 3 juta, dan saldo akhir kita penjualan adalah 3 juta di sebelah kredit. Dari transaksi-transaksi tadi, setelah masuk jurnal, kemudian buku besar tadi, sekarang waktunya kita melihat terhadap neraca saldo. Neraca saldo, ingat tadi pengertiannya adalah kumpulan daripada akun-akun yang berisi mengenai saldo akhir. Jadi yang kita lihat adalah saldo akhir dari buku besar. Di sini kita kumpulkan ya. Kenapa saya kasih nomor akun? Supaya untuk mengurutkan kas, bank, piutang, perlengkapan, peralatan, ada utang usaha, ada modal, ada penjualan. Saldo akhir daripada kas Rp9.500.000. Saldo akhir daripada bank adalah Rp4.500.000. Saldo akhir dari piutang adalah 0. Saldo akhir dari perlengkapan adalah 1 juta. Saldo akhir dari peralatan adalah 10 juta. Dapat kita lihat bahwa dari kas sampai dengan
peralatan semua saldo akhirnya di sebelah debit. Artinya sesuai dengan saldo normal harta di sebelah debit. Kemudian kita lihat utang usaha 0, modal saldo akhirnya 22 juta, penjualan saldo akhirnya adalah 3 juta. Dapat kita lihat bahwa hutang, kewajiban, modal, dan penjualan ada di sebelah kredit saldo normal. Dan balance artinya seimbang antara debit dan kredit 25 juta. Demikianlah transaksi-transaksi yang terjadi pada buku besar dan neraca saldo. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.